Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family. Kali ini kita mau ke Bandung lagi. Kita mau ke Masjid Al-Jabar, salah satu masjid termegah dan terbaru di daerah Bandung yang sedang hits banget nih. Masjid ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tapi juga menjadi pusat wisata religi dan juga pusat edukasi Islam. Oke, sekarang kita udah sampai nih di Masjid Al-Jabarnya. Ini kita mau cari parkir di kanan kiri jalan. Dekat masjid ini bisa kita lihat ya, banyak sekali tukang-tukang penjual makanan. Terus di sini juga banyak yang bersepeda. Ini kondisi saat weekend ya. Banyak rombongan juga yang datang ke sini ya. Biasanya sih rombongan majelis taklim ibu-ibu gitu. Lokasi Masjid Al-Jabar ini terletak di Jalan Cimincrang nomor 14 Cimenerang, Kecamatan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Karena posisi Masjid Al-Jabar ini terletak di atas air atau di atas danau, jadi banyak masyarakat yang menyebutnya sebagai Masjid Terapung. Di sini kita parkir di pinggir jalan karena kita nggak dapet parkir di area parkir utamanya. Jadi kita parkir pinggir jalan, kita lewat samping atau dari belakangnya gitu ya. Dan di sini ternyata banyak banget taman-taman dan juga jalan-jalan yang dipakai untuk bersepeda nih. Di sini juga terdapat kubah-kubah dan juga bangku-bangku taman. Dan untuk suasananya di sini asri banget. Dan sebenarnya juga indah banget ya kalau lagi nggak mendung ini. Masjid ini dikelilingi oleh view pegunungan. Nah, di area taman ini juga kan terdapat jalan-jalan untuk pejalan kaki atau untuk sepeda. Kita juga kurang ngerti sih ya. Cuman di sini kita lihat banyak yang bersepeda di area ini. Jadi kalau misalkan ada anak kecil gitu kan yang berjalan di sini agak kurang nyaman dan kurang safety juga ya kalau ada sepeda. Jadinya nggak leluasa gitu kan. Di area taman ini juga terdapat denah dari Masjid Al-Jabar ya, mulai dari area parkir, taman-tamannya, serta plaza pandang dan lain-lain. Dan ternyata di sini terdapat beberapa taman tematik ya dengan nama-nama nabi dan karakteristiknya. Seperti nanti akan kita jumpai ada Taman Nabi Nuh yang terdapat perahu di situ. Karena masjid ini terletak di dekat jalanan kereta, jadi kalian juga bisa sering melihat kereta lewat dari sini ya. Dibangun di lahan seluas 25 hektar kurang lebih, masjid ini berkapasitas sekitar 50.000 orang. Proses pembangunan Masjid Al-Jabar ini juga memakan waktu yang cukup panjang ya, sekitar 7 tahun. Dimulai dari tahun 2015 sampai 2022. Dari awal perancangan atau desainnya sampai ada 4 tahap pembangunan. Pada 2015 sampai 2017 itu adalah proses perancangan atau desainnya yang didesain oleh Ridwan Kamil ya, selaku Gubernur Jawa Barat dan saat waktu baru mendesain itu masih menjadi wali kota Bandung ya. Kemudian pada tahun 2017 itu mulai pembebasan lahan tuh dan juga peletakan batu pertama pada bulan Desember 2017. Di dekat area sini juga masih banyak sawah-sawah hijau-hijau, asri sekali ya. Kemudian pada tahun 2018 itu adalah tahap pembangunan pertama, di mana itu adalah proses bangunan utama dari masjid. Kemudian tahun 2019 itu tahap pembangunan kedua, serta pembangunan jembatan dan plaza Bundar. Kemudian tahun 2020 itu ada tahap pembangunan ketiga, tahun 2021 sampai 2022 itu tahap pembangunan keempat, dan pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 30 Desember Masjid Al-Jabar ini diresmikan. Sebagaimana yang tadi disebutkan di depan bahwa di area Taman Masjid Al-Jabar ini terdapat beberapa taman tematik dengan kehidupan nabi-nabi. Di sini salah satunya adalah taman tematik Nabi Nuh ya. Jadi terdapat seperti perahu Nabi Nuh di sini.
Dan dari sini kita bisa melihat Masjid Al-Jabar. Selain taman tematik Nabi Nuh, terdapat juga taman tematik Islam, taman tematik Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, dan juga Nabi Isa. Tentunya dengan ciri khas tersendiri ya. Oke, sekarang kita udah sampai di area depan Masjid Al-Jabar. Ini parkiran depan ya, dan di sini banyak banget para pedagang. Jadi selain asik untuk olahraga, trekking, jogging, di sini juga asik buat kulineran juga ternyata. Nah, dari area depan masjid ini bisa kita lihat sebelah kanan itu pintu keluar dan sebelah kiri ini adalah pintu masuknya. Jadi kita lewat sini untuk masuk ke pelataran Masjid Al-Jabar. Meskipun di area outdoornya kita tidak diperkenankan memakai alas kaki ya. Jadi di depan pintu masuk ini akan disediakan plastik untuk tempat sendal atau sepatu kita. Animo masyarakat terhadap Masjid Al-Jabar ini sangat besar ya. Terbukti kita sampai sini tuh jam 8 pagi. Ini di depan masjid dan bisa kita lihat para pengunjung masjidnya itu udah banyak banget. Sekarang kita udah memasuki area pelataran masjidnya dan bisa kita lihat arsitektur dari masjid ini memang bagus banget ya. Di depan sini ada area wudhunya dan ini ada selasar kanan kiri. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang harus kalian patuhi ketika kalian mengunjungi Masjid Al-Jabar. Pas kita datang ini lagi gerimis ya, jadi pemandangan pegunungannya itu emang tertutup kabut. Dan untungnya di sini ada selasar sih, jadi kita bisa tetap ke area masjid melalui selasar kanan atau selasar kirinya. Dan ini banyak kubah-kubah dari tempat duduknya juga, dan ada juga tempat duduk yang besarnya ya. Di lantai bawah masjid. Masjid ini juga ramah difabilitas ya, jadi kalian bisa naik ke dalam masjid itu dari bagian tengah area ataupun dari tangga yang ada di samping kanan kiri. Terdapat juga area toilet dan tempat wudhu untuk pria dan juga perempuan yang terpisah, pria sebelah kanan dan perempuannya itu sebelah kiri. Untuk toiletnya itu cukup besar dan menampung banyak jamaah ya, jadi kalian gak perlu khawatir antri terlalu lama. Adapun ini adalah tangga utama menuju area dalam masjid atau bangunan utama masjid. Sebagai destinasi wisata religi, Masjid Al-Jabar yang didesain oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil ini memang memiliki daya tarik tersendiri ya. Mulai dari kubah-kubah di area pelataran masjidnya, kemudian dari atap masjid yang berbentuk seperti piramid dengan tumpukan kaca menyerupai sirip ikan. Ini menjadi keunikan dan kekhasan tersendiri pastinya, sehingga menjadi salah satu daya tarik yang memikat para pengunjung. Masjid Al-Jabar ini terdiri dari 3 lantai, di mana lantai 1 atau mirip seperti basementnya itu ada area wudhu dan juga toilet. Kemudian terdapat juga nanti museum ya, namun museumnya itu belum resmi dibuka. Nanti museumnya itu akan menghadirkan tentang replika perkakas dapur Nabi dan juga tempat tidur Nabi, serta terdapat proyeksi video mapping besar yang menceritakan tentang penyebaran Islam. Nah, ini adalah pintu masuk menuju area dalam masjid. Sekarang kita langsung masuk aja yuk. Ini adalah ceiling dari area dalam masjid, ada kaligrafi lafaz Allah di sana, kemudian di depan itu ada mimbar utamanya, kemudian ada tiang-tiang juga, di mana tiang-tiangnya ini terdapat penyejuk ruangan, kemudian terdapat juga Al-Quran dan lampu-lampu. Karpetnya juga bagus ya, dengan karpet bernuansa biru. Dan memang cantik banget ya desain interior dari bangunan dalam masjidnya ini. Luarnya cantik, dalamnya juga cantik. Emang benar-benar unik dan bagus banget ya.
Oh ya, sebagai informasi, jika kalian mau ke Masjid Al-Jabar ini ada jam buka tutupnya juga ya. Kalau pagi itu ditutup dari jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian kalau siang itu habis zuhur tuh sekitar jam setengah 2 sampai jam 3 lewat itu ditutup. Dan nanti ditutup lagi itu sekitar jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Di satu sisi, sistem buka tutup Masjid Al-Jabar ini sebenarnya untuk menjaga kebersihan area dalam masjid ya. Namun di sisi lain ketika cuacanya lagi hujan itu agak sedikit membuat para pengunjung kurang nyaman ya, karena tempat untuk para pengunjung itu agak terbatas kalau di area halaman atau di area pelataran luarnya, di mana para pengunjung harus menunggu beberapa jam untuk bisa masuk ke area dalam masjid. Oh ya, ini kita kasih tahu nih area lantai bawah atau lantai 1, dimana ini adalah area tempat wudhu, toilet, serta museumnya yang belum dibuka ya. Oke teman-teman, cukup sekian review kita mengenai Masjid Al-Jabar, salah satu destinasi wisata religi terbaru dimana memiliki daya tarik tersendiri ya. Selain sebagai tempat ibadah, juga terdapat juga museum, pusat pendidikan, dan juga kuliner. Cukup sekian informasi dari kita, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.